Hey guys, nyari laptop gaming? Asus TUF nggak sih jawabannya? Kali ini saya ada Asus TUF Gaming F15 FX507ZC, laptop gaming yang punya layar 144Hz, sudah ada standar militernya, menggunakan prosesor Intel Gen 12 ditambah lagi fitur MUX Switch di operating system Windows 11, yang dimana menjadikan laptop ini sebuah laptop gaming yang serba kuat. Jadi seberapa menariknya laptop ini? Tonton videonya sampai habis ya. Layaknya laptop gaming, desain yang disuguhkan Asus TUF tuh memang terasa kesan gamingnya, tapi juga tetap minimalis. Dengan coretan garis vertikal serta logo TUF yang memberikan kesan dinamis. Jadi bisa tuh, mau kamu bawa buat main game, bisa juga untuk tetap dibawa ke kantor untuk kerja. Cover dari aluminium berwarna Jagger Grey yang saya pegang ini terasa betul solidnya. Secara bodi nggak bisa dibilang tipis karena ketebalannya 224 mm dengan berat 2,2 kg. Ketambahan lagi adapter charger 240 watt yang lumayan gede ukurannya, ini memang jadi nambah beban laptopnya ketika kamu bawa bepergian. Kalau dibandingkan dengan versi sebelumnya, TUF Gaming F15 ini tuh punya bodi yang lebih ramping namun tetap ngasih keyboard full size. Selayaknya laptop gaming, TUF Gaming F15 ini punya banyak lubang sirkulasi udara untuk membuang panas ketika laptop ini lagi di mode performance. Dua buah speaker yang di bawah laptop ini pun juga memberikan andil besar sebagai sebuah laptop gaming. Produksi suara Dolby Atmos sih memang nggak perlu diragukan lagi ya. Coba deh dengerin. Kalau dibuka, kamu bakal langsung melihat sebuah layar yang dibingkai bezel yang tipis, padahal ini tuh laptop kelas gaming ya. Di bezel atas ada webcam 720p yang saya kira sudah cukup untuk sekedar kelas online. Oke, layarnya sendiri berukuran 15,6 inch Full HD 920x1080 16:9, anti-glare display, sRGB-nya 62,5%, Adobe 47,34%, refresh rate 144Hz berpanel IPS, Adaptive Sync, MUX Switch plus Optimus. Jadi yang saya pegang ini varian terendah dari seri TUF F15. Kalau kamu pengen spek yang lebih tinggi, ada beberapa pilihan lain. Secara kualitas, kalau dipakai untuk main game tentu sudah cukup banget ya. View angle-nya juga lebar, jadi kepake buat nonton video atau film sih juga enak. Lanjut ke bawahnya. Kita ngomongin keyboard. Saya kurang terbiasa dengan posisi keyboard yang seperti ini, karena keyboard yang dilengkapi dengan number key membuat posisi tangan tuh jadi rada ke kiri. Saya sendiri butuh penyesuaian beberapa hari ketika pakai laptop ini. Bahkan ketika ngetik script ini pun masih sering salah tekan posisinya. Namun feel ngetiknya sih empuk banget. Bahkan kalau dibandingkan dengan laptop yang sudah setahun lebih saya pakai, masih empuk TUF Gaming F15 ini. Secara fitur keyboardnya ini tuh komplit banget. Ada backlit RGB yang bisa disesuaikan dengan aura sync. Terus highlight di tombol WASD jadi memudahkan ketika lagi dipakai untuk main game. Terus juga tombol shortcut ke Armoury Crate untuk setting semua yang ada di laptop TUF F15 ini. Dan tentunya number pad yang dikasih pun juga memberikan kesan keyboard dengan style desktop tapi tetap di dalam sebuah laptop. Touchpad-nya pun juga luas, bahkan terkadang kepencet ketika lagi asik ngetik. Touchpad-nya ini dikasih logo TUF, support Windows gesture lah ya, dan tentu clicky serta nyaman kalau luasnya. Palm rest di bawah keyboardnya pun juga luas untuk meletakkan pergelangan tangan saya. Ke bagian port I/O sebelah kiri ada port DC in, satu kali port RJ45 LAN, satu kali port HDMI 2.0, satu kali Thunderbolt 4 support DisplayPort, satu kali USB 3.2 Gen 2 Type-C, satu kali USB 3.2 Gen 1 tipe A, dan satu kali 3,5 mm combo audio jack. Thunderbolt 4 di sini tuh bisa banget kalau kamu mau fungsikan sebagai DisplayPort untuk sambung ke layar monitormu. Terus untuk di sisi kanan ada satu kali Kensington lock dan satu kali USB 3.2 Gen 1 tipe A. Bedanya di sebelah kanan ada lubang sirkulasi udaranya. Lanjut lagi sekarang ke bagian performa. Asus TUF F15 ini ditenagai prosesor 12 Gen Intel Core i7 12700H up to 2,3 GHz, Nvidia GeForce RTX 3050 untuk GPU-nya, 8GB DDR5 4800 MHz yang masih bisa kamu upgrade sampai 32GB, dan storage 512GB M2 NVMe PCIe 3.0 SSD. Di atas kertas memang sudah oke banget ya untuk main game.
Saya coba untuk main game di Genshin Impact contohnya, bisa di set ke 60 fps dengan grafik medium. Tentu gameplaynya juga nyaman, saya masih bisa dapat rata-rata 60 fps dan gak ada frame drop sedikit pun. Benar-benar optimalisasi dari segi hardware serta software Windows 11 tuh jadi bikin main game terasa realnya. Apalagi karena laptopnya berbasis Windows 11. Saya jadi bisa main game di berbagai platform, mau Steam, Battle.net, Epic, PC Game Pass, semuanya deh. Bareng sama teman-teman yang lain, playtime, anytime. Kalau saya coba untuk editing video 4K juga smooth banget, playback juga lancar, di sequence juga nggak ada yang merah tuh. Terus renderingnya pun ngebut, cuman butuh waktu sekitar 1 menit 30 detik doang untuk render video 4K seperti biasanya. Dan pastinya lancar banget lah kalau kamu masih butuhnya cuman untuk ke 1080p aja. Yang cukup heran ketika saya mengaktifkan mode turbo untuk main game, sistem coolingnya tuh bekerja dengan baik dan suara kipasnya pun nggak berisik. Selain itu di pengetesan beberapa benchmark seperti di PC Mark 10 bisa dapat skor di 6803, lalu di 3D Mark Time Spy dapat skor excellent 5883, di Cinebench R15 OpenGL di 183,62 fps, dan CPU di 2266. Dan terakhir di Cinebench R23 multicore-nya dapat 14 ribuan dan single core di 1785. Dilihat dari hasil benchmark tersebut sudah bisa kita tarik kesimpulan kalau memang performanya tuh udah mumpuni banget. Ditopang baterai 56 watt per hours yang kalau dipakai normal bisa tahan sampai 5 jam. Jika nonton video YouTube 4K selama 1 jam, baterainya berkurang 29%. Yang dimana sebenarnya ngecasnya pun juga cepat berkat power adapter sebesar 240 watt. Adapter 240 wattnya ini juga jadinya mampu menopang kinerja prosesor Edge series yang dikombinasi dengan RTX 3050-nya. Nggak seperti beberapa brand laptop lain yang cuma ngasih adapter 200 sampai 220 watt saja. Performanya yang mantap ini juga bisa kamu adjust sendiri lewat Armoury Crate untuk kustomisasi laptop dalam satu kontrol. Mulai dari GPU power, lighting keyboard, audio mic, serta informasi status CPU, suhu, dan lain-lain. Pokoknya bisa kamu cek-cek sendirilah. Nah, kesimpulannya, kalau buat saya sendiri, sebenarnya Asus TUF F15 ini tuh sudah mumpuni banget. Dari performa sudah bisa memenuhi ekspektasi saya jika mau dipakai untuk main game, bahkan untuk editing video sekalipun. Dari prosesor yang dikasih sudah Edge series, terus VGA RTX 3050, RAM menggunakan DDR5, dan sistem cooling yang memang mantap bikin Asus TUF Gaming F15 kencang tapi nggak panas. Jadi mau main game dimanapun tinggal bawa laptop dan bisa main kapanpun. Kurangnya kalau buat saya mungkin cuma kualitas display aja yang belum 100% sRGB untuk unit yang saya pegang ini. Selebihnya semuanya sudah oke. Tapi kalau teman-teman mau yang 100% sRGB juga udah tersedia kok. Dan kalau teman-teman berminat bisa beli lewat link yang ada di kolom deskripsi. So cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai habis. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.